Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada sekarang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Walaupun kita belajarnya dari rumah, bukan berarti kita bisa menjadikannya sebagai alasan untuk bermalas-malasan ya. Belajar dari rumah, tetap melakukan yang terbaik. Keep doing your best. Tetap lakukan yang terbaik. Apakah itu dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan latihan, membaca, menulis. Keep doing your best. Oke? So, hari ini pembelajaran kita hari ini Miss akan membahas tentang review materi kita. Miss akan mengulangi lagi pembahasan kita dari pembelajaran kemarin, minggu-minggu kemarin, karena minggu depan adalah pekan ujian tengah semester. Jadi minggu depan itu kita sudah ujian tengah semester ya. Jadi sebelum ujian tengah semester, pekan ini atau hari ini Miss akan memberikan materi tentang review materinya, atau Miss akan mengulangi materi yang sudah kita pelajari yang akan nanti naik atau yang akan masuk di soal ujiannya nanti minggu depan untuk ujian tengah semesternya. Jadi untuk ujian tengah semesternya terdiri dari 15 nomor. Number 1 until number 5 will be multiple choice. Nomor 1 sampai nomor 10, number 1 until number 10, nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah pilihan ganda, sedangkan 5 nomor yang lainnya adalah menjawab esai. Nanti esainya berbentuk Miss akan memberikan teks bahasa Inggris, lalu Miss akan memberikan 5 pertanyaan terkait dengan teks bacaan tersebut. Oke, jadi contohnya itu seperti materi kita minggu lalu ya, di mana Ananda sendiri disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh 5 nomor esai untuk ujian tengah semester minggu depannya. Jadi Miss akan membahas hari ini tentang review materi kita, yaitu present continuous tense atau tenses yang menyatakan kegiatan, kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi what is present continuous tense? Jadi apakah itu present continuous tense? Jadi we use present continuous tense to express something that is happening at the moment. Jadi mengekspresikan sesuatu, kejadian, kegiatan, aktivitas, perbuatan yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Jadi present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Contohnya, my father is reading a magazine right now. Jadi artinya adalah ayahku sedang membaca sebuah majalah sekarang. Nah, ada kata sekarangnya, ada kata sedang. Berarti pada saat kita bilang ayahku sedang membaca majalah, pada saat itu juga memang kita lihat ayah tak memang sedang membaca majalah. Jadi present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Jadi pada saat sekarang. Jadi menyatakan kejadian, kegiatan yang terjadi sekarang itu. Nah, contohnya tadi adalah my father is reading a magazine right now. Jadi ayahku sedang membaca sebuah majalah sekarang. At the moment you say that your father is reading a magazine, pada saat kita mengatakan ayahku sedang membaca majalah, pada saat itu juga memang sedang berlangsung, sedang terjadi, ayah tak memang membaca majalah. Oke? Jadi bisa dipahami ya bahwa present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan express something that is happening at the moment. Digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang terjadi saat itu atau terjadi sekarang. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang dalam pembuatan present continuous tense itu ada yang namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke? Jadi Miss akan membahas 3 bentuk kalimat ini yang insya Allah akan naik minggu depan pada soal ujian tak.
oke? Jadi diperhatikan baik-baik ya. Jangan di-skip atau jangan dilangkah-langkahi videonya, karena di sini Miss akan membahas dengan tuntas ketiga bentuk kalimat tersebut. Jadi insya Allah kalau misalnya Anandaku memperhatikan dengan baik video hari ini, insya Allah bakalan mudah dijawab soal ujian tak nanti, karena semuanya sudah Miss bahas pada hari ini. Kita bahas yang pertama adalah bentuk positif atau positive form atau positive sentence, kalimat positif. Nah, kalimat positif ini adalah kalimat yang bermakna yang tidak memiliki makna pengingkaran atau penyangkalan. Jadi di kalimat positif ini tidak ada makna penyangkalan atau pengingkaran. Jadi perlu Miss berikan tips. Miss berikan tipsnya, yaitu ciri khas dari present continuous tense adalah penggunaan to be, am, is, dan are, dan penggunaan verb ing atau kata kerja tambah ing. Sleep jadi sleeping, eat jadi eating, drink jadi drinking. Jadi dua ciri khas ini selalu ada dalam bentuk kalimat, apakah dia positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Selalu menggunakan to be, am, is, are, dan verb ing atau kata kerja bentuk ing. Apa yang membedakannya nanti akan Miss bahas di video ini. Jadi tetap ditonton, keep on watching, jangan di skip videonya, do not skip the video, oke? Kita mulai dari positive form. Nah, seperti yang Anandaku bisa lihat di positive form atau bentuk kalimat positifnya ini, kita mulai dengan yang namanya subjek. Subjek dalam bahasa Inggris itu sendiri ada 7, yaitu I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kita, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it apakah dia itu termasuk dalam benda, hewan, ataupun tumbuhan, oke? Jadi inilah 7 subjek dalam bahasa Inggris. Nah, tadi kan Miss sudah katakan bahwa ciri khas dari present continuous tense itu adalah penggunaan to be, am, is, dan are. Penggunaan to be, am, is, dan are ini didasarkan lagi, dilihat dulu dari penggunaan subjeknya. Penggunaan subjeknya apa, baru bisa ditentukan apakah dia bisa menggunakan am, is, atau are, oke? Seperti contoh pada nomor 1 sampai nomor 6. Contoh nomor 1 berbunyi, I'm doing my homework in the bedroom. You are using my pen. They are watching the movie. We are listening to the radio. She is sleeping. He is reading a book. Bisa dilihat ya, diperhatikan ya, di positive form itu ciri khasnya adalah subjek berada di awal kalimat. Oke, jadi Miss ulangi sekali lagi. Yang perlu diingat dari positive form itu, subjek selalu berada di awal kalimat. Oke, bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 6, I, you, they, we, she, he. Itu berada di awal kalimat. Setelah itu baru boleh diikuti dengan kata atau to be, am, is, dan are. Jadi I untuk am, you, they, we untuk are, she, he untuk is. Oke, am, is, are diikuti setelah dia penggunaan subjek am, I, you, they, we, she, he, it. Baru setelah itu boleh diikuti dengan to be atau kata bantu. Nah, seperti yang Miss katakan tadi bahwa ciri khas dari bentuk present continuous tense adalah penggunaan to be, am, is, are, dan penggunaan verb ing atau kata kerja tambah ing. Contohnya, doing, using, watching, listening, sleeping, dan reading. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, nah berdasarkan tadi contoh dan penjelasannya Miss, kira-kira di sini yang mana benar? She is sleeping, she is sleep, atau she is sleeping. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa selalu butuh to be, am, is, are, dan verb ing. Kira-kira di kalimat ini yang mana yang paling melambangkan, yang paling cocok dengan ciri khas tadi adalah yang ini. She is sleeping. Begitupun untuk yang kedua, they writing, they are writing. Yang paling benar adalah they are writing. Begitupun untuk yang ini. My cat jumping, my cat is jump, my cat is jumping. Yang paling benar adalah my cat is jumping. Very good. Sekarang kita pindah ke kalimat negatif. Negative form, oke? Jadi kalimat negatif itu adalah kalimat yang mengandung
penyangkalan atau pengingkaran. Jadi dia kebalikan dari kalimat positif. Jadi kalimat negatif itu adalah kebalikan dari kalimat positif. Nah, karena di kalimat negatif dia mengandung kata penyangkalan atau pengingkaran, selalu ada yang namanya kata tidak atau kata bukan dalam kalimat negatif. Jadi selalu ada kata tidak atau kata bukan dalam kalimat negatif. Dalam bahasa Inggris, kata tidak atau kata bukan itu bahasa Inggrisnya adalah not. Oke, jadi kalimat negatif selalu mengandung kata not. Oke, bisa dipahami ya bahwa kalimat negatif selalu mengandung kata not. Bisa dilihat dari contohnya, number 1 until number 10. Number 1 until number 6. I am not doing my homework in the bedroom. You are not using my pen. They are not watching the movie. We are not listening to the radio. She is not sleeping. He is not reading a book. Jadi bisa dilihat number 1 until number 10, number 1 until number 6 selalu ada kata not. Jadi ciri khas dari negative form adalah ada kata not. Oke? Jadi semua kalimat di present continuous tense bisa dilihat tadi bentuk kalimat positif, negatif, dan nanti kita lihat kalimat tanya. Dua ciri khas yang tadi disebutkan adalah penggunaan to be, am, is, are, dan penggunaan verb ing selalu ada pada setiap kalimat tersebut. Bentuk kalimat tersebut, apakah dia mau kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat tanya, selalu ada namanya to be, am, is, are, dan verb ing atau kata kerja tambah ing. Di kalimat negatif ini, ciri khasnya tadi yang Miss katakan bahwa ada kata not. Jadi kapan diletakkan not adalah setelah to be, am, is, dan are. Oke? Jadi setelah to be, am, is, dan are barulah bisa ditambahkan kata not. Jadi jangan sampai kebalik ya, duluan not-nya baru to be-nya. Yang benar adalah to be dulu, am, is, are dulu, baru kata not. Setelah itu baru diikuti dengan kata kerja tambah ing atau verb ing. Doing, using, watching, listening, sleeping, and reading. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini adalah contohnya yang mana kira-kira yang benar berdasarkan pembahasan Miss tadi. Oke, ya bisa pintar sekali. She is not sleeping. Dia tidak boleh she not sleeping karena tidak ada kata to be-nya, is, are-nya. Ini juga tidak boleh karena dia bukan verb ing. Dan yang paling benar adalah, yang paling tepat adalah she is not sleeping. Begitupun untuk yang ini. They are not writing dan my cat is not jumping. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke bentuk terakhir, yaitu interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Nah, bentuk kalimat tanya yang menjadi ciri khas dari bentuk kalimat tanya adalah penggunaan to be, am, is, are yang berada di awal kalimat. Oke, bisa dilihat ya number 1 until number 6. To be, am, is, are berada di depan. Jadi am, is, are berada di awal kalimat. Oke, itulah yang membedakan kalimat positif dan kalimat negatif dan kalimat tanya. Dia ada namanya to be-nya maju di depan. Setelah to be itu barulah ada subjek. Jadi to be diikuti subjek, bukan subjek diikuti to be. Kalau subjek diikuti to be tanpa kalimat tanpa tanda tanya itu namanya kalimat positif. Tapi karena kita membahas kalimat tanya, berarti to be duluan disimpan di depan di awal kalimat, setelah itu baru subjek dan diikuti tetap dengan verb ing. Oke? Bisa dipahami ya, dan jangan lupa ditambahkan question mark atau tanda tanya di setiap akhir kalimatnya. Bisa dipahami ya? Sekarang, mana kira-kira yang benar berdasarkan pembahasan tadi? Oke, yang is she sleeping? Oke, selalu ada tanda tanya ya. And then oke, are they writing? Jadi tidak boleh terbalik ya, writing they atau are they write. Jadi yang benar adalah are they writing? Jadi selalu to be-nya berada di depan, diikuti oleh subjeknya, dan setelah itu adalah verb ing-nya atau kata kerja tambah ing. Oke, bisa dipahami ya? Jadi itulah tadi 3 bentuk kalimat dalam tenses present continuous tense. Untuk hari ini bisa dikerjakan tugas latihannya, tasknya, yaitu menjawab pertanyaan pilihan ganda number 1 until number 10. Jadi ada 10 nomor ya. Bisa lihat ada 10 nomor. Cara menjawabnya adalah ditulis dulu soalnya. Setelah ditulis soalnya, ditulis ABC-nya, ditulis pilihan jawaban ABC-nya, lalu disilang. Jadi kalau
soal pilihan ganda itu satu nomor itu satu jawaban saja. Oke, jangan dipilih dua jawaban. Jadi satu nomor satu jawaban. Dipilih, ditandai, diberi tanda silang untuk jawaban yang benar. Jadi dibaca dulu soalnya, baru kita tentukan jawabannya benar yang mana, A, B, atau C. Jadi satu saja yang kita pilih. Dan sekarang tugasnya menulis 1 sampai 10 soalnya dan ditulis ABC-nya baru bisa disilang. Oke? Jadi satu saja ya jawabannya. Jadi silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Nomor 1 sampai nomor 10. Oke, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difoto hasil pekerjaannya lalu dikirimkan ke Miss Muti dengan dicantumkan nama lengkap tak dan kelas tak dari mana. Oke, jadi Miss minta tolong kalau difoto dengan jelas sehingga memudahkan Miss dalam memeriksa hasil pekerjaan tak. Oke. Jadi untuk hari ini Miss rasa cukup sekian untuk hari ini. Untuk hari ini Miss ingin menyampaikan bahwa ilmu yang sejati itu semacam benda berharga yang lain, tidak dapat diperoleh dengan gampang. Dia wajib diusahakan, dipelajari, dipikirkan, serta lebih dari itu wajib senantiasa diiringi doa. Jadi usaha tanpa doa itu tidak ada artinya, dan doa tanpa usaha pun tidak ada artinya. Jadi doa dan usaha harus sama-sama saling beriringan. Jadi untuk anandaku sekalian, janganlah bermalas-malasan. Walaupun kita belajarnya dari rumah, bukan berarti kita bisa berleha-leha, bisa bermalas-malasan, tidak ikut pembelajaran, tidak mengerjakan tugas. Karena ilmu itu memang seperti benda yang berharga. Dia tidak gampang untuk kita dapatkan. Karena dia sesuatu yang berharga, makanya butuh perjuangan, butuh kerja keras, tak butuh usaha, tak butuh belajar yang lebih giat untuk memahami sesuatu. Oke? So, Miss rasa cukup sekian untuk hari ini. I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Dan Miss berharap minggu depan semuanya dimudahkan, dilancarkan dalam menjawab ujiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day everyone.